Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Adalah suatu sukacita jika saat ini kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai bagian daripada ibadah kita pada hari Minggu. Sebelumnya mari kita berdoa dan kita minta pimpinan Tuhan sehingga kita merasakan betapa kehadiran Tuhan memenuhi waktu-waktu saat kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada saat ini kami diberikan hati yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami diberikan hati yang haus untuk mengerti kehendak-Mu. Mari Tuhan, pimpinlah kami. Roh Kudus, bekerjalah sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu bagi setiap hati umat-Mu. Jemaat-Mu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, biarlah semuanya dipenuhi oleh damai, sukacita, dan berkat kebenaran firman Tuhan itu jelas kami dengar dan kami tangkap, dan akhirnya menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Seperti firman Tuhan berkata, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menjadi kekuatan dan kepuasan jiwa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang kekal, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimaknya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tema renungan kita pada saat ini adalah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Perikop yang kita baca tadi adalah berisi tentang nasihat, peringatan, dan juga teguran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang akan kita bahas pada saat ini, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, beberapa kebenaran ini akan menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan tersebut. Jadi ada 3 cara bagaimana kita bisa hidup menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kebenaran yang pertama, bagaimana cara kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Atau ini juga menjadi suatu tolak ukur bahwa apakah hidup kita sekarang ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan atau jauh dari rancangan Tuhan. Nah, yang pertama adalah melibatkan Tuhan dalam setiap
perencanaan. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi memang ini ditujukan atau menggambarkan, mengilustrasikan untuk seorang pedagang, pembisnis, ya, yang selalu memikirkan untung, bagaimana dia mencari konsumen, bagaimana dia memanajemen, mengelola usahanya sehingga mendapat keuntungan yang banyak. Dan itu dipikirkan, diusahakan, dan direncanakan sedemikian rupa. Nah, perencanaan hidup itu penting. Bapak, Ibu, dan saya, serta saudara sekalian, perencanaan hidup itu penting. Tetapi sering menjadi suatu kelemahan jika kita sudah memiliki rencana, kita lupa melibatkan Tuhan. Jadi kebenaran yang pertama, sebagai satu solusi bagaimana caranya kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, adalah melibatkan Dia. Artinya selalu mengkonfirmasi, selalu ingin bertanya apakah ini kehendak Tuhan. Perencanaan hidup yang dimaksudkan di dalam ayat 13 itu adalah berbicara tentang pengelolaan waktu. Ya, pedagang itu dikatakan di ayat 13, hari ini atau besok. Ini bicara masalah waktu. Bagaimana mengelola waktu hidup itu direncanakan begitu detail oleh seorang pengusaha ini, pembisnis ini. Pengelolaan yang kedua adalah bicara masalah aktivitas. Di sana kami akan tinggal, ya, dan berdagang. Ini aktivitas dikelola sedemikian rupa. Dan juga pengelolaan tempat. Di kota Anung, ya, di kota ini, di kota itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menegaskan bahwa perencanaan hidup penting. Tetapi yang dimaksudkan di ayat 13 ini ditujukan kepada seorang pedagang yang lupa melibatkan Tuhan. Dan pedagang ini begitu yakinnya dia bahwa dia punya rencana-rencana, nanti saya akan begini, nanti saya akan buat begitu. Saya akan beraktivitas sedemikian rupa, buat hal-hal yang kedepannya akan memberi keuntungan bagi usahanya. Kelemahan dari seorang pedagang ini adalah lupa melibatkan Tuhan. Tidak menyerahkan semua yang dia rencanakan, yang dia inginkan, yang dia harapkan. Dia tidak menaruhnya di dalam doa. Bahwa Tuhan yang berdaulat. Minggu lalu saya bercerita di dalam sebuah renungan bahasan tentang kedaulatan Allah. Lupa bahwa Allah lah yang berdaulat. Apakah itu keberuntungan, apakah itu kerugian, apakah itu suka duka, apakah itu kehidupan dan kematian, itu semua dalam kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Galatia pasal 2 ayat 20 di situ mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, sikap untuk selalu bergantung kepada Tuhan, melibatkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita, apakah itu hal yang kecil, besar, melibatkan Tuhan itu adalah satu cara bahwa kita benar-benar ingin menyesuaikan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Hal yang kedua, kebenaran yang kedua, yang merupakan cara supaya kita bisa menyelaraskan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan adalah
menyadari arti hidup yang sesungguhnya. Di ayat yang ke-14 mengatakan bahwa di situ disebutkan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pernyataan ayat ini disinggung juga di dalam pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, digambarkan bahwa orang kaya, orang-orang itu seperti rumput yang sebentar saja layu oleh karena sinar matahari. Jadi lenyap begitu saja. Demikianlah hidup yang sesungguhnya. Kita semua hidup di dalam dunia yang seperti digambarkan seperti rumput yang layu dan begitu saja pagi tumbuh sore akan lenyap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita hanya sekejap saja di dalam pemandangan Tuhan. Sehingga kita harus menyadari betul-betul bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, itu semua seharusnya ada di dalam rencana Tuhan. Seperti itu dalam ACC Tuhan, ya. Kita sudah menaruhnya, kita sudah minta pimpinannya, kita sudah tahu bahwa ya, apalah arti hidup kita. Apa yang kita punyai semua akan berlalu begitu saja. Menyadari arti hidup yang sesungguhnya. Sehingga jika kita benar-benar memaknai hidup ini hanya seperti uap, tidak ada orang yang menyombongkan diri, memegahkan diri dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia usahakan. Semuanya sia-sia. Pengkhotbah mengatakan itu seperti menjaring angin saja. Menyadari bahwa segala sesuatu akan hilang lenyap dalam sekejap. Oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh di dalam hati kita mewaspadai hidup kita ini, menjagai segala langkah hidup kita, keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita harus menyadarinya bahwa kita harus selaras sesuai dengan rencana Tuhan. Hal yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Bagaimana cara kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Adalah melakukan secara terus-menerus perbuatan baik. Mari kita lihat di ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perbuatan-perbuatan baik adalah ekspresi dari kasih kita yang datang dari Allah dan kita terapkan kepada sesama. Ini intinya adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, berpikiran yang baik, membantu, menolong, melayani orang lain, tetapi dia tidak melakukannya, dia menahan-nahan itu dan menyembunyikan itu, maka dikatakan di ayat ini, ia berdosa. Jika kita sudah tahu arti sebuah pengampunan, tetapi kita tidak melakukan pengampunan itu, maka hidup kita tidak selaras dengan rencananya Tuhan. Saya teringat kepada suatu peristiwa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Waktu saya berada di bandara, di Suhat ya, di Jakarta. Nah waktu itu kami sama-sama menunggu di waiting room.
Dan saya sempat melihat seorang ibu yang lumpuh sehingga dia harus memakai kursi roda. Dan sekilas ibu itu melihat saya, dan saya juga kayak pura-pura gitu ya, mengalihkan pandangan ke tempat yang lain. Saya hanya berpikir, wah, orang Jakarta itu semua individualis ya, cuek-cuek. Bahkan jika kita bertanya kepada orang lain, mungkin orang itu merasa terganggu. Kita berusaha ramah, tapi orang itu mencurigai kita. Berbeda dengan di Malang. Sehingga pikiran yang salah itu sempat meracuni pikiran saya. Dan saya akhirnya tidak memperhatikan ibu ini. Dan saya berpikir pasti dia ada orang lain yang menolong. Sampai kemudian kami masuk kepada pesawat dan kemudian sampai saya di Malang. Ternyata ibu itu satu pesawat dengan saya. Dan dia tetap sendiri, hanya dibantu oleh seorang pramugari. Betapa Bapak Ibu saya menyesalnya tidak bisa saya bayangkan. Saya menyesal kenapa saya tidak menolong ibu ini. Sampai pulang dan saya cerita kepada suami saya menyesal kenapa saya tidak bantu ibu itu. Padahal ibu itu mungkin senang dan pasti merasa senang jika ada teman diajak ngobrol pada saat masuk ke pesawat sampainya di kota Malang. Bapak Ibu dan saya begitu menyesal dan saya terekam sampai sekarang. Saya tahu berbuat baik, tapi saya tidak melakukannya dan saya berdosa. Saya minta ampun sama Tuhan jika kepekaan yang Tuhan beri kepada saya itu tidak saya taati. Saya tidak menuruti yang baik menurut pemandangan Allah. Berbuat baik kepada siapa saja, itu rencana Allah dalam hidupnya Bapak, Ibu, dan saya. Seperti Galatia pasal 2 ayat 20. Sekarang hidup kita itu adalah hidup Kristus yang di dalam kita. Sehingga kalau boleh dikatakan sebenarnya kita tidak punya hak untuk punya ingin itu, untuk merencanakan ini dan berbuat ini dan itu tanpa ACC Tuhan. Yang walaupun dari satu sisi Tuhan memberikan akal budi, kehendak untuk kita memilih, memutuskan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi betapa sia-sianya jika ternyata itu bukan rancangan Tuhan yang Tuhan mau genapi dalam diri kita. Betapa habis waktu, betapa habis tenaga dan umur hanya untuk hal yang sia-sia, karena itu bukan rancangannya Tuhan. Ada sebuah statement yang mengatakan demikian, yang saya ambil dari sosmed ya. Uang bilang, dapatkan aku, lupakan segalanya. Jadi kalau uang itu berkata, dapatkan aku, lupakan segalanya. Nah, kalau orang sudah ngejar uang, pasti dia lupa segalanya. Bahkan mungkin keluarga. Bahkan tubuhnya sendiri dia lupakan karena dia mengejar uang. Nah, uang itu bilang begitu. Dapatkan aku, lupakan segalanya. Kalau waktu bilang, ikuti aku, lupakan segalanya. Jadi kalau orang sudah mania atau kecanduan menggunakan waktu-waktu hidupnya dengan sesuka hatinya, maka dia akan lupa segalanya. Dia tidak mengetahui makna hidupnya. Kalau masa depan bilang, perjuangkan aku, lupakan segalanya. Kalau kesuksesan, kalau hal-hal yang bersifat komersil, hal-hal yang bersifat hedonisme, kenikmatan, itu kita perjuangkan, maka kita akan lupa segalanya. Tetapi hal yang terakhir sangat memberkati saya. Tuhan bilang, ingat aku, kuberikan segalanya. Ingatlah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segalanya. Itu seperti
Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita umat tebusan Tuhan yang sudah dibayar mahal oleh darah Yesus Kristus. Dan begitu berharganya kita, sehingga kita harus hidup selayaknya memenuhi tujuan-tujuan Tuhan. Saya ingin mengulanginya. Kebenaran ini yang pertama, jika Bapak Ibu ingin hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan, melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan. Jangan pernah melangkah tanpa mendapat konfirmasi daripada Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya akan mengalami kesia-siaan seperti usaha mencari angin. Yang kedua, menyadari makna hidup ini, bahwa hidupnya Bapak, Ibu, dan saya itu seperti uap yang sebentar saja lenyap. Maka oleh sebab itu, jangan ada orang yang memegahkan diri dengan apa yang dia punyai dan usahakan semuanya itu seperti uap. Sehingga kalau Bapak Ibu dipercaya berkat, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Dan yang ketiga, terus berbuat baik, karena itu maunya Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan baik yang lahir daripada pemahaman yang benar bahwa kita sudah menjadi umat tebusan yang oleh darahnya menyucikan dan menguduskan kita, maka lahirlah perbuatan-perbuatan baik, pelayanan-pelayanan, pekerjaan yang baik, yang semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan Tuhan. Di akhir renungan ini, kita ditantang untuk mengevaluasi apakah hidup kita sudah sesuai dengan rencananya Tuhan. Apakah hidup kita memenuhi tujuan-tujuan Tuhan? Dan ingatlah, hidup kita terlalu singkat. Pergunakanlah apa yang Bapak Ibu miliki untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami semua memohon berkat-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar mengevaluasi hidup kami. Nasihat, peringatan, dan teguran firman Tuhan ini, biarlah menyadarkan kami bahwa kami harus bersikap memaknai hidup ini sebagai sesuatu yang seperti uap. Kami harus lebih sungguh-sungguh berdoa supaya hidup kami, masa-masa hidup yang kami lalui adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan senang dengan apa yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh hidup lebih sungguh lagi, lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami sungguh-sungguh diberikan hikmat pimpinan Roh Kudus untuk menyikapi hidup ini dan menggunakan waktu sedemikian rupa. Dan hal-hal ini sungguh mempermuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang kekal, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.